Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, dan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang pidato persuasif, masih tentang pidato persuasif. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari pertemuan sebelumnya tentang pengertian pidato persuasif, ada strukturnya, ada kaidahnya. Nah, yang sekarang pada pertemuan hari ini kita akan pelajari yaitu tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Jadi kita membuat sebuah pidato persuasif. Nah, sebelum pada pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. KM boleh dipimpin doa, silahkan. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa untuk mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Aiman, Aji Nugraha, Budi, Darul, Dede Ahmad, Dede Darul, Dias, Ilyas, JJ, Kamil, Muhammad Sidki, Muhammad Fahri, Sakit, Muhammad Pandu, Muhammad Ramlan, Muhammad Azka, Muhammad Fadli, Muhammad Fahmi, Muhammad Husni. Izin kenapa? Sakit? Pulang. M Irsyad, M Rapi. Kemana Rapi? Izin. Biasanya dia itu paling semangat ya untuk belajar, tetapi hari ini kenapa izin? Sakit atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Iya. Nizam, Nur Fajri, Nur Ibadi, Nurman, Radian, Raihan, Rehan. Oh iya, itu yang keluar. Reza, Satria, Yudi, Yusril, izin. Muhammad Irfan, sakit ya. Kita doakan yang sakit ya, rekan kita semoga lekas sembuh ya, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Ya. Selanjutnya, pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan hari ini? Ibu membahas tentang apa? Ada yang ingat? Pengertian? Ada yang ingat? Pengertian, ya, ada struktur dan ada kaidah. Nah, sebelum kita menyampaikan materi yang sebelumnya, nah di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, kompetensi inti, juga tujuan ya pada pembelajaran materi menuangkan gagasan ya, dalam pidato persuasif. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan ataupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian ada kompetensi intinya. Ya.
Kompetensi intinya yaitu yang pertama, menyusun ragangan pidato persuasif dengan menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan secara lisan ataupun tulisan dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian menyusun pikiran, arahan atau pesan ke dalam pidato persuasif dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran setelah melakukan pembelajaran, menyajikan atau menuangkan gagasan pikiran dalam pidato persuasif yang menggunakan model project based learning ya. Dengan melalui pendekatan saintifik, nah kalian harus mampu ya menyusun ragangan teks pidato persuasif, kemudian menyusun teks pidato persuasif secara lisan ataupun tulisan dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, pada pertemuan lalu, tadi Ibu sebelum ketujuan mengingatkan pada pertemuan lalu. Nah, pasti sekarang sudah ingat nih, pertemuan lalu atau pertemuan sebelumnya kita belajar masih tentang pidato persuasif, hanya saja ada pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, ya. Pada pidato persuasif, siapa yang akan menjabarkan tentang pengertian? Yang masih ingat siapa? Pengertian pidato terlebih dahulu. Pengertian pidato? Siapa? Boleh? Kata Ibu tadi ada di depan, jadi langsung yang di PPT itu dibacakan. Ya. Pengertian pidato, siapa? Cung. Pengertian pidato itu jelas, besar, lihat, boleh, siap. Ini sekalian Ibu mengingatkan, juga mengulang kembali. Silahkan bebas siapa saja. Silahkan. Pidato merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan satu hal di depan umum. Ya. Terima kasih, bagus, sudah berani memaparkan ya. Jadi apapun ya yang kalian ingat, ungkapkan saja, jangan takut salah ya. Karena kalau kesalahan bisa diperbaiki. Berani saja terlebih dahulu ya. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan ataupun tentang pengertian pidato, ada apa saja pada pertemuan sebelumnya. Pidato tadi pengertian dari pidato, sekarang pengertian dari pidato persuasif. Siapa yang akan menjelaskan? Silakan. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya. Selanjutnya di pertemuan yang lalu itu ada menyimpulkan ya, materi menyimpulkan, ada langkah menyimpulkan. Apa saja yang ingat langkah menyimpulkan teks pidato persuasif, ada apa saja? Silahkan. Yang Bu, Iya. menentukan pidato, menentukan topik pidato, mencatat betul-betul penting dalam pidato, dan menunjukkan gagasan, pandangan atau pesan dalam pidato. Ya bagus, terima kasih. Selanjutnya ada hal-hal ya yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan pidato. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, ini Ibu sengaja seperti ini biar kalian tidak lupa, selalu diingatkan pada pertemuan yang lalu. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Mas belum berpikir penting dalam pidato, tidak dari sisi pidato ada bukan ringkasan pidato, tetapi penafsiran pendengaran terhadap hal yang disampaikan.
Selanjutnya ada struktur teks pidato. Jelas nih, ini yang berhubungan dengan kegiatan mengungkapkan gagasan, yaitu tentang struktur teks pidatonya. Ada yang masih ingat struktur teks pidato ada apa saja? Silakan A. Struktur teks pidato ada 3, Bu. Iya. Pembukaan, tradisi pembukaan, ada setelah membuka, ucapan atau sapaan, penghormatan, rasa syukur, memulai pidatonya menjelaskan sehingga penjelasan mengenai pendapat, gagasan, maksud atau pesan yang ingin disampaikan. Yang boleh menutup pidato yang berisi harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf, ucapan kasih, Iya, terima kasih, hebat ya, masih ingat. Sudah berani nih memaparkan. Yang lain? Yang siap memaparkan? Selain tadi ada struktur, ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ada apa saja? Coba yang mau menjelaskan, Cung. Silakan. Kata aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, sinonim kata benda abstrak. Kata benda abstrak. Selanjutnya, nah, nanti ini yang akan kita bahas. Nah, itu materi pertemuan sebelumnya. Nah, ada kaitannya ya dengan pertemuan sekarang, yaitu tentang menyajikan atau menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif. Ya, kemarin kita bahas tentang struktur dan kaidah. Jelas, struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu harus ada dalam pidato persuasif. Ya, dalam menyajikan itu harus ada, ya, diantaranya dalam ragangan. Nah, di ragangan itu terdiri dari struktur teks pidato persuasif. Nah, untuk di pidato persuasifnya jelas ada strukturnya lengkap dan kaidah kebahasaannya. Jadi jelas antara pertemuan yang lalu dan pertemuan sekarang sangat berhubungan. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa itu pidato persuasif ataupun ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, sekarang kita akan menyajikannya. Jadi semua yang ada struktur ataupun kaidah kebahasaan harus ada dalam pidato persuasif. Ya. Selanjutnya nih, ada manfaatnya. Katanya, Bu, kenapa kita harus mempelajari pidato persuasif? Jelas ada manfaatnya ya. Untuk pada pidato persuasif ini, kenapa kita mempelajari? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya pidato persuasif ini yaitu dengan kita melakukan pidato persuasif, kita bisa mengajak orang lain atau pendengar ke hal yang lebih baik atau mempengaruhi orang lain ke hal yang lebih baik. Nah, di sini juga dengan kita menyampaikan pidato persuasif di depan banyak orang, nah, menumbuhkan keberanian kepada peserta kalian ya berbicara di depan umum, untuk berani berbicara di depan umum. Itu manfaatnya untuk kalian, untuk peserta didik. Kenapa kita mempelajari tentang pidato persuasif ya. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita bagi kelompok ya, tapi kemarin juga di struktur kita sudah berbagi kelompok. Atau mau tetap kelompok yang pertemuan sebelumnya kemudian di tetap ya, berarti ini sudah sesuai kelompok. Siap ya, berdiskusi untuk belajar materi menuangkan gagasan atau menyajikan teks laporan teks pidato persuasif. Ya. Selanjutnya di sini sudah siap menyimak materinya? Ya. Siap. Tidak ada yang ngantuk? Tidak. Tidak ada yang ngantuk. Siap ya untuk menyimak materi. Nah, untuk materi dalam menyajikan atau tadi menuangkan gagasan pidato persuasif. Pada pidato persuasif ini ada langkahnya, yaitu yang pertama
memilih dan menentukan topik. Jelas ketika kita akan membuat pidato persuasif kita harus memilih dan menentukan topik terlebih dahulu. Ataukah itu topiknya mau tentang sosial ataupun tentang kritik ataupun tentang kebersihan, boleh. Kemudian menentukan tujuan pidato. Nah, tujuan pidato itu dibuat untuk apa di sini? Kemudian mengumpulkan data pendukung. Kalau kita tentang kebersihan berarti kita datang langsung nih ke tempat yang akan kita buat pidato persuasif. Contohnya kebersihan di sekolah, berarti kita harus melihat langsung nih ke sekolah bagaimana kebersihannya. Kemudian apa yang akan disarankan? Nah, di sini dirancang ya untuk mengumpulkan datanya. Jadi kita langsung datang ya. Kalau kita akan membahas pidato persuasif kebersihan di sekolah berarti kita datang langsung dan mencari data ke sekolah langsung ya. Kemudian menyusun kerangka pidatonya. Kerangkanya itu tadi kata Ibu. Jadi kerangka pidato itu berisi dari struktur teks pidato, yaitu tadi ada apa saja struktur pidato? Ada pendahuluan, isi dan penutup ya. Nah, di sana di ragangan atau di kerangka itu ada ketiga tersebut. Pembukaan, isi dan penutup pidato. Kemudian pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Tadi sudah disebutkan isinya tentang apa, kemudian penutupnya tentang apa ya. Tadi awalnya pembukaannya tentang apa. Nah, di sini disusun ya berbentuk sebuah paragraf, yaitu tentang dikembangkan kerangkanya jadi sebuah paragraf ya. Jadi sebuah pidato persuasif. Kemudian menyunting naskah pidato. Nanti kalau sudah dibuat kita sunting ya, apakah pidato yang dibuat itu sudah sesuai ya, sudah mengandung strukturnya, sudah mengandung kaidah kebahasaannya. Nah, itu di proses penyuntingan. Selanjutnya Ibu akan membagikan contoh teks pidato persuasif. Nanti akan ada yang ditayangkan dan akan Ibu bagikan teks juga. Nah, di sini ada contoh teks pidato persuasif jaga kebersihan sungai. Nah, kebetulan sekali kan di belakang asrama kita ada sungai. Ya. Apalagi dengan kejadian kemarin itu apa kita? Banjir. Nah, itu adalah akibat kita tidak menjaga kebersihan sungai, di antaranya ya banyak ya masyarakat atau siapa lagi? Kalian suka buang sampah ke sungai? Makanya kemarin terjadi banjir ya, semua kebanjiran. Itu adalah salah satu ulah manusia juga kebanjirannya. Memang katanya Bunda alam itu karena hujan. Nah, tapi kalau alirannya itu tidak tersumbat atau lancar, tidak akan terjadi banjir ya. Di sini ada contoh jaga kebersihan sungai. Ada yang siap membacakan contohnya? Silakan. Siap. Begini Pak. Boleh minta di depan videonya jadi lebih jelas ke satu orang. Silakan. Sebentar Saya akan membacakan contoh pidato persuasif yang bertema jaga kebersihan sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu, tamu undangan serta para hadirin. Kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai. Sebagaimana tergambar dalam permukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung. Permukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar maupun kecil. Di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting dalam sejarah Banjar adalah Sungai Tabalong dan Sungai Langkapula. Konsentrasi permukiman penduduk terdapat di sepanjang sungai itu.
mulai kalau keluar aladio sungai mana amun tai babiri negara muara rampiau muara bahan sampai Banjarmasin. Pada permukiman di tepian sungai antara rumah satu dengan yang lain dihubungkan dengan titian dan setiap rumah memiliki batang, yaitu sejenis rakit yang ditempatkan di sungai depan rumah yang berfungsi sebagai tempat mandi, cuci, dan jembatan atau pencegat, serta sekaligus tempat menambahkan buku. Sungai bagi masyarakat Banjar, khususnya yang tinggal di tepian sepanjang sungai, tidak hanya sebagai tempat arus transportasi atau mobilisasi manusia, tetapi tempat pemasaran komoditas, perdagangan dan pemenuhan kebutuhan rumah seperti air minum, mandi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sungai perlu dijaga kebersihannya, yaitu tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membuat MCK di pinggiran sungai yang menyumbang tercemarnya air sungai. Pencemaran tidak hanya bakteri koli, berbagai limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat. Sebab pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti air minum bersumber pada air sungai. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, khususnya menjaga kebersihan air sungai dan menghindari kebiasaan membuang sampah, termasuk kebiasaan buang air besar di sungai, dengan membuat jamban di rumah. Jadi mari kita jaga kebersihan sungai, karena dengan sungai yang bersih, hidup dapat menjadi sehat. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Terima kasih untuk pembacaan contoh teks pidato persuasif, yaitu tentang jaga kebersihan sungai. Ya. Selanjutnya di sini ada contoh. Di sini bukan contoh, tapi di sini ada cara mudah menyusun pidato persuasif. Cara mudahnya ya. Oh, tapi ini ungkapan dari pemikiran seseorang untuk disampaikan kepada banyak orang, kepada khalayak ramai. Dalam membuat teks pidato harus dipikirkan baik-baik, harus dirancang kalimatnya menjadi diksi dengan tepat. Kenapa? Agar maksud dan tujuan dari kita berpidato bisa dimengerti oleh orang lain. Ya. Jadi yang pertama menentukan tema. iklan. Tidak terdengar jelas ya? Sama yang seperti tadi Ibu sampaikan. Nah, yang pertama menentukan tema. Biasanya kalau untuk lomba pidato sudah ditentukan oleh panitia tentang temanya. Biasanya ada tema umum dan juga tema khusus atau subtemanya. Jadi ada tema besar, kemudian kita disuruh memilih tema yang lebih khusus. Misalkan tema besarnya tentang menyiapkan generasi emas di tahun 2040, misalkan gitu. Subtemanya ada pendidikan, kebudayaan, agama, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu, kita harus memilih tuh di antara subtema-subtema ini, itu yang menjadi dasar kita membuat teks pidato. Akan tetapi misalnya kita mau berpidato untuk acara perpisahan, atau kita ditunjuk untuk mewakili RT atau wakil desa. Ibu percepat ya. Tadi yang pertama ada tema, sama yang kedua teks pidato
pidato, kita terlebih dahulu harus menentukan tujuan dan maksud dari pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua sama, harus menentukan tujuan pidato persuasi. Jadi pidato yang Ya. COVID-19 yang sudah bukan yang Maha Kuasa. Nah, kesehatan kita, kesehatan orang kita. Begitu. Kita harus mencari referensi, mengumpulkan banyak bahan untuk kita jadikan materi pidato kita. Kita harus benar-benar tahu materi yang kita sampaikan itu adalah benar. Jadi sama untuk yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu, bahwasanya langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif yang disampaikan oleh rekan kita nih di YouTube, dan yang Ibu sampaikan sudah sama, bahwasanya langkah pidato persuasif itu yang pertama apa tadi? Menentukan kerangka itu Ya, menentukan tema atau topik. apa berikut. Kemudian menentukan tujuan pidato, mengumpulkan data, menyusun kerangka pidato, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato, dan menyunting naskah. Nah, sama ya. Menyampaikan sesuatu hal tentang tema yang bersifat umum. Selanjutnya untuk nih contoh penyampaian pidato persuasif yang baik dan benar. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, balik lagi sama Munani Muftiah di Laba Literasi Anak Bangsa Cerdaskan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Minum aqua dulu untuk segala aktivitasnya. Aduh, iya Pak, jadi iklan ya nanya. Kayak dipotong iklan nama. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Liansat Liacu. Sudah menjadi program Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis dan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kurang lebih terdapat 300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kebudayaannya masing-masing. Kearifan lokal Indonesia diharapkan mampu menumbuh kembangkan identitas keindonesiaan, menjadi referensi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, membangun kualitas manusia, serta meningkatkan kemuliaan harkat dan martabat bangsa yang memancar ke dalam bagi peradaban warga negara dan memancar keluar untuk membangun citra pergaulan antar bangsa dalam bingkai diplomasi kebudayaan. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya
dan sangatlah beragam bentuknya. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk menjadi bingkai dalam memahami nilai-nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah kata-kata tanpa makna. Akan tetapi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan bermakna untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing menganggap bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya ialah suatu cita-cita yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di masyarakat. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar akan adanya perbedaan sangatlah perlu keberadaannya. Hadirin yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keragaman bentuk budaya, suku, bahasa, maupun agama. Namun, dengan beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu berdiri kokoh di atas dasar Pancasila. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnis atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan menghormati budaya lain dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas atau ciri khas dari semua komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu Indonesia. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atas kelompok yang lain, merupakan syarat dasar untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Keragaman yang ada di Indonesia akan membawa dampak positif. Di antaranya, yang pertama, keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, seperti suku Bugis dan suku Makassar yang ahli dalam berlayar dan memiliki kapal hebat penisi yang mampu mengarungi samudera. Suku Dani yang memiliki prestasi luar biasa atas kejeniusannya dalam mengolah tanah, serta suku Jawa yang ahli dalam membuat benda eksotis yaitu keris. Dengan demikian, sesungguhnya keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan potensi untuk membangun bangsa Indonesia. Keragaman yang kedua, yakni keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 748 bahasa. Semua bahasa yang ada tetap dijunjung tinggi karena merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat bernilai. Perbedaan 748 bahasa dapat disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mempunyai berbagai bahasa daerah, tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan perbendaharaan bahasa. Keunikan ini adalah yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman bahasa seperti Indonesia. Yang ketiga, keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tarian daerah tersebut menggambarkan keragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Karena telah terbukti bahwa kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk berkunjung ke Indonesia, bahkan mempelajari budaya Indonesia. Yang keempat, keragaman agama. Sesuai dasar negara yaitu Pancasila, sila pertama yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa berketuhanan, bangsa yang mengakui atas keberadaan Tuhan dan menghargai sekaligus melindungi semua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama
merupakan pedoman manusia dalam mencapai cita-cita hidup. Salah satu fungsi dan peran keragaman agama diantaranya sebagai kontrol masyarakat dalam berperilaku. Keragaman agama di Indonesia memiliki persamaan dalam memandang perbuatan baik dan buruk. Setiap agama juga mengajarkan bagaimana manusia menghormati pemeluk agama lain, mengajak manusia lain untuk berbuat baik, amanah pada tugas dan tanggung jawab, bersikap adil, saling menolong, dan sebagainya. Setiap ajaran agama mengandung perintah dan larangan yang sangat sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan berbagai keanekaragaman, baik budaya, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah modal yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Akan tetapi, sadarilah bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya peran, kesadaran, dan kerja keras dari masyarakat Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keberagaman demi persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang seutuhnya. Ingatlah pesan Insinyur Soekarno, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh penyampaian pidato persuasif ya, baik dan benar ya. Nah, tadi di sini ada yang suruh duduk di depan, sengaja itu suruh duduk di depan sebelah sini karena lihat biasanya kalau di belakang suka tidur ya. Nah, di depan kan lumayan, saling juga apa namanya ketiduran sedikit. Ya, konsentrasi lagi, lihat ke sini ke pembelajaran, kembali ke pembelajaran, konsentrasi. Masih ngantuk? Ya, bacanya ini mendukung sekali pada tidur ya. Masih mengantuk atau mengantuk terus nih jadinya. Ya, semangat. Coba ibu tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali. Ibunya 2 kali, jadi ibu ngantuk atau tidak? Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. 1 kali. 4 kali. Ya, sudah tidak ngantuk lagi? Ya. Kembali ke materi. Nah, di sini sudah menyimak? Paham nggak kalau kita harus menyampaikan pidato itu harus seperti itu? Nah, itu adalah pembacaan atau penyampaian pidato yang baik dan benar. Ada yang ditanyakan dari penayangan tadi? Siap? Silahkan. Apa yang dimaksud, apa yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif? Apa katanya yang harus diperhatikan dalam penyampaian pidato persuasif? Jelas, nah ini berhubungan dengan penilaian yang akan Ibu lakukan ya. Di sini yang harus diperhatikan, nah nanti buat kalian, nah di sini karena untuk penilaiannya itu yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif. Nah, kesiapan, ya, siap berbicara di depan banyak orang, siap menyampaikan pidato persuasif. Berarti sudah siap mentalnya, ya, tidak gemeteran lagi, ya, itu yang harus disiapkan. Karena di sini akan ada penilaian tentang bagaimana kalian menyampaikan pidato persuasif. Sudah siap atau tidak? Kalau sudah siap berarti kalian sudah menguasai pidato persuasif tersebut, sudah tahu isinya pidato persuasif tersebut. Kemudian kejelasan suara. Jadi tidak tadi ada
jedanya ya. Ada tadi kan ada titik, ada koma ya kalau di pidato itu. Nah jelas, kalau ada koma berarti berhenti sebentar, titik main agak lama ya berhenti. Nah kemudian kejelasan suaranya itu harus lantang kalau kita berpidato ya. Kalau berpidato itu harus menggunakan suara yang lantang biar terdengar oleh semua orang yang mendengarkan. Apalagi kalau di sebuah gedung ya, boleh di sebuah gedung ataupun di lapang ya, meskipun pakai mic tetap harus menggunakan suara yang lantang, jelas ya. Kemudian ucapannya, penyebutan, contohnya pengucapan vokalnya a, i, u, e, o nya itu harus jelas ya. Kemudian isinya harus sesuai. Kalau kita nih contohnya tentang kebersihan lingkungan, nah harus sesuai, dalamnya itu isinya itu menyampaikan tentang kebersihan lingkungan. Kemudian kalau tentang hindari narkoba itu isinya tentang menghindari narkoba. Jangan ini judulnya menjaga kebersihan, dalamnya ke ya narkoba. Nah itu tidak nyambung. Jadi isi itu harus sesuai dengan judulnya atau topiknya. Volume suara jelas, tadi kata ibu. Selain tadi kejelasan vokal a, i, u, e, o nya harus jelas ya. Tadi ada volume suara harus lantang, betul ya kata ibu, harus lantang. Kemudian jeda tadi jelas, ada titik, ada koma, jeda sebentar, jeda lama. Kemudian waktu atau durasi. Ya, jadi kalau pidato persuasif itu kalau dibatasi oleh ibu penyampaiannya maksimal atau lebih dari 5 menit contohnya. Lebih dari 5 menit, contohnya 6 menit. Jangan kurang dari 6 menit ya. Tapi jangan lebih dari 6 menit dan jangan kurang dari 3 menit contohnya. Atau boleh juga kalau ibu nanti buat aturannya jangan kurang dari 3 menit dan jangan lebih dari 5 menit. Jadi pidato persuasif itu disampaikan dan dibuat yang bisa disampaikan menggunakan waktu jangan kurang dari 3 menit dan tidak lebih dari 5 menit. Perhatikan durasi juga ya. Apalagi kalau dalam sebuah lomba, jelas karena itu ada waktunya. Karena semua orang ya yang mengikuti lomba akan tampil, jadi harus diperhatikan durasi juga. Mendengarkan penampilan teman sekelas, jelas nanti kalau sedang berpidato teman di depan kelas harus diperhatikan ya. Jadi apa saja katanya yang harus diperhatikan tadi kata ibu? Suara ya tadi, kelantangan suara harus jelas ya. Kesiapan penyampaian pidato ya, mentalnya harus siap nih kalau berpidato itu. Kemudian kejelasan vokal a, i, u, e, o nya harus jelas. Kejelasan isi, sesuai isi judulnya dan isinya harus sesuai. Volume suaranya harus lantang ya, bisa terdengar oleh semua orang. Posisi tubuh atau kotak pandangnya ya, kalau menyampaikan pidato itu jangan menunduk tapi melihat audiens atau pendengar ya, melihat ke masyarakat kalau kita menyampaikan pidatonya di masyarakat. Jadi jangan selalu menunduk ataupun melihat teks, selamanya melihat teks. Nah kalau di pidato persuasi itu, pidato yang tepat itu harus ada kontak mata pada penonton ataupun yang mendengarkan ya. Kemudian jedanya, durasinya harus diperhatikan. Kemudian harus juga kalau kita sebagai audiens itu harus memperhatikan orang yang berpidato ya, jelas. Pertama ada kesiapan mental, ada kejelasan vokal, isi nadanya atau suaranya harus diperhatikan dalam berpidato persuasi. Jelas? Iya. Tadi setelah memperhatikan dan menyimak materi, kemudian tadi menyimak video penyampaian pidato persuasif yang baik dan benar. Nah, kita melangkah ke menuangkan gagasan atau menyajikan teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menyajikan atau menuangkan gagasan dalam bentuk pidato persuasif. Nah, itu langkah pertama.
kalian harus memilih tema nih terlebih dahulu. Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya yang harus diisi. Nah, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Pilih dari judul yang telah Ibu sediakan. Lihat di LKPD ada judul yang telah Ibu sediakan. Ada berapa judul itu? 2 banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu menyediakan 10 judul. Pilih oleh kalian judul mana yang menurut kalian menarik dan dapat dituangkan dalam sebuah gagasan pidato persuasi. Boleh. Ada? Kelompok 1 mau judul tentang apa kelompok 1? Yang dibahas sama senang. Oh, kelompok 1 mau membuat pidato persuasif dengan judul jangan membuang sampah sembarangan. Kelompok 2 Hidup rukun dan damai. hidup rukun dan damai. Kelompok 3 Bersih dan hijau di lingkungan sekolah. bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Nah, itu yang akan menjadi judul ya, yang judul yang menurut kalian menarik dan mudah untuk mengangkat gagasannya. Silahkan dari berbagai sumber boleh dicari. Nih, dari berbagai sumber boleh kalian cari mana saja seperti apa ragaman yang harus kalian tuangkan dalam LKPD tersebut. Kemudian bagaimana nih kalau ada yang belum dipahami boleh dicari dari internet, dari Google, YouTube, boleh. Silakan. Boleh sumber, dicari sumber. Silakan. Ya. Ya, ini sudah siap? Sudah connect ke internetnya? Ya. Buka itu yang ke sumbernya. Buat. Ya. Boleh persiapkan siapa yang nanti akan membacakan atau mempresentasikan pidato persuasi. Siapa dari kelompok nanti kalau sudah bekerjakan diisi ragamannya, diisi menulis pidato persuasi sudah persiapkan siapa yang akan membacakan di depan. Kalau yang Ibu harapkan itu nanti membaca ke depannya seperti tadi yang dilihat di contoh yang Ibu tampilkan ya. Nah, karena yang tadi ditampilkan itu penyampaian pidato persuasi yang baik dan benar. Siapa yang setelah
Sudah ya? Siap? Berpresentasi? Siap, oh, silahkan. Masih persiapan. Dan kalau sudah ditulis, persiapan yang akan ke depan, jangan sampai tadi ada kesalahan pengucapan, tidak jelas. Sudah sampai mana? Mengerjakannya sudah sampai mana? Dagangan sudah? Sudah? Oh, ini sudah ke respirator khususnya. Ya. Oh, baru menentukan dari judul. Baru ke pembukaan. Ya. Ya, selanjutnya kelompok ini sudah sampai mana? Isi. Oh, silakan isinya. Mengembangkan yang ini, kelompok ini sudah dikembangkan dari dagangannya. Sudah buat dagangan? Mana? Sudah dikembangkan dagangannya? Sedang proses, silakan. Dari kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan? Siapa? Ripai. Siap-siap. Kesiapannya, mentalnya dipersiapkan ya. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Bobby. Ya. Kelompok 2? Siap. Baca terlebih dahulu kalau sudah dibuat ya. Nanti volume suaranya kemudian isinya harus sesuai. Mati lampu ya Pak? Siap? Sudah siap? Representasi? Berarti kelompok mana yang sudah selesai nih? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 juga sudah selesai ya? Nah, 3 persiapkan mentalnya nih. Kelompok di depan. Kelompok berapa? 3. Kelompok? 3. Silahkan kelompok 3 yang siap. Sudah siap? Kelompok berapa dulu nih yang siap? Ayo. 2.
perhatikan ya dalam penulisan pidato persuasif. Kelengkapan strukturnya sudah ya, tadi jelas di struktur itu karena ada di ragangan pasti sudah jelas ada kaidah kebahasaannya, bagian paragraf, kepaduan antara paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Kemudian ketepatan penggunaan ejaan tanda baca. Nanti kan kalau tanda baca itu ejaan itu bisa berpengaruh pada ini tadi jeda ya, jeda sebentar dan jeda lama dalam pembacaan. Jadi dalam menulis pun harus diperhatikan tanda baca. Sudah, apabila ada yang masih salah boleh diperbaiki. Nah, itu adalah penilaian yang menjadi kriteria penilaian pada menulis teks persuasif, teks pidato persuasif. Ya. Strukturnya lengkap, kaidah kebahasaannya lengkap ataupun ada sesuai. Kepaduan paragraf tepat, ketepatan penggunaan tanda baca. Sudah ya? Sesuai yang dibuat? Boleh. Siapa yang siap? Dari kelompok mana? Silakan. Kelompok 1? Siap? Siap. Boleh di depan nanti tarik nafas dulu. Lihat ke teman-teman, angkat dulu hatinya nanti di depan. Silakan. Kelompok 1. Sok, semangat. Jangan takut. Salah. Ya. Jangan takut salah, jangan takut ditertawakan. Tidak akan ada yang menertawakan. Silakan. Menghadap ke depan, ke sana ke teman-teman. Ini katanya mau di video di depan ya biar jelas. So, tarik nafas dulu, tarik nafas. Lihat teman-temannya. Tenang ya. Karena ketenangan itu akan menentukan kesuksesan membaca pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti guru bahasa Indonesia Ibu Ngasih serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Lalu salam semoga tetap tercurah kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato berjudul Jangan Buang Sampah Sembarangan. Hadirin yang saya hormati, menjaga kebersihan menjaga di sekitar kita dan dimanapun kita berada merupakan hal penting yang perlu kita lakukan. Kita bisa melakukan hal-hal dari yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, misalkan jenis sampah hingga membantu mengingatkan sekitar kita untuk membuang sampah pada tempat. Terdapat dipikiri lagi saat ini masih banyak dari kita yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sebagian dari kita masih cenderung menyepelekan sampah menggapai tidak ada dampak buruk dari sampah kecil yang kita buang. Padahal pada kenyataannya sampah-sampah kecil tersebut dapat memicu sebagai bencana besar. Maka dari itu, marilah kita jaga kebersihan di sekitar kita, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jika hal ini tak kunjung dilakukan, berbagai masalah dan bencana akan datang, terlebih saat musim hujan mulai tiba. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran-aliran pada selokan sekitar timuan kita. Hal ini tersebut memicu adanya bencana banjir yang ada di lingkungan demikian. Oleh sebab itu,
kita perlu berhenti berpikir bahwa masalah sampah itu bukan masalah kita. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk pada kita, bahkan anak cucu kita. Sekian pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan peringatan untuk sampah sembarangan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebelum bencana datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau berkomentar penyampaian temannya? Silakan berkomentar. Saya Bu, Silakan. kurang lantang Bu. Oh, yuk, bagus, benar, kurang lancar. Nanti, nah ini jangan berpikir, Bu, saya takut komentar ini, takut saya nanti disalahkan. Tidak, di sini kita berkomentar untuk memberikan masukan kepada teman-teman perbaikan, ya. Gitu. Jadi kalau tadi katanya kurang lantang, ya berarti nanti diperbaiki oleh yang berpresentasi, nanti suaranya lebih lantang. Lagi kalau membacakan pidato persuasi. Selanjutnya, silakan. Tutur katanya kurang jelas Bu. Oh, tutur katanya kurang jelas katanya. Ya. Selanjutnya, ada lagi yang berkomentar? Ya, jadi ada 2 komentar ya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Yang pertama tadi kurang lantang katanya. Yang berpresentasi kurang lantang ya suaranya. Tapi udah bagus, dia berani ke depan. Menurut Ibu tadi pembacaannya, jedanya tadi sudah sesuai, kesiapannya juga sudah sesuai, dan juga tadi kurang lantang. Kemudian tadi pengucapan kurang jelas karena tadi dipengaruhi oleh kurang lantang, nadanya itu kurang tinggi ya, tadi kurang lantang ya, kurang lantang, jadi tidak terdengar jelas oleh teman. Kalau lebih lantang lagi, lebih tinggi lagi suaranya dalam penyampaian dari persuasi jelas, pasti terdengarnya pun akan jelas. Kalau penyebutan vokal ya tadi sudah jelas, ini sudah jelas, hanya saja kurang tinggi suaranya. Ini tadi kurang jelas terdengarnya ya. Selanjutnya dari kelompok 3. Siap? Ya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Kenapa harus berputar ke sana padahal di sini lebih dekat? Oh iya, ada kabel ya. Waalaikumsalam. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati guru bahasa Indonesia beserta kawan-kawan seundangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Saya di sini akan membawakan teks pidato persuasi yang lebih bersih dan hijau di lingkungan sekarang. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan karunia yang telah diberikan kepada kita untuk bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato kepada hadirin yang berbahagia tentang bersih dan hijau lingkungan sekolah. Lingkungan merupakan tempat di mana kita berkumpul untuk melakukan segala aktivitas yang bermanfaat. Lingkungan juga tempat yang paling sering kita jumpai dalam keseharian. Untuk itu, perlulah kita menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit. Karena penyakit datang dari lingkungan yang kotor dan tidak terkondisikan. Para hadirin, pernahkah kita memotivasi diri kita sendiri untuk hidup lebih sehat di era sekarang yang banyak sekali hal yang serba instan dan teknologi yang serba canggih? Dimulai dari hal kecil, yaitu membuang sampah sekecil apapun ke tempat sampah. Jika dari hal kecil saja tidak sadar untuk dilakukan, maka hal ini akan berkelanjutan ketika kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang sebenarnya.
Tempat yang paling sering kita kunjungi selain rumah adalah sekolah. Jika orang itu sudah bekerja, maka tempat yang sering dia kunjungi adalah kantor atau tempat kerja. Namun, sesuai tema kita hari ini yang membahas tentang kebersihan pada lingkungan sekolah, maka kita harus berfokus pada sekolah kita masing-masing. Bagaimana jika lingkungan sekolah kita bersih dan hijau? Bukanlah kita menjadi nyaman dan semangat untuk belajar? Lalu bagaimana jika sebaliknya lingkungan kotor, tidak ditanami pohon sampah, berserakan? Apakah kita nyaman untuk belajar? Nah. Apakah diri kita akan menjadi semangat? Nah. Menjaga kebersihan bukanlah hal sulit. Kita tegakkan di lingkungan sekolah. Jika sekolah bersih, hijau, pasti kita akan senang dan nyaman dengan pemandangan yang indah setiap kali kita pergi ke sekolah. Janganlah malu untuk berbuat kebaikan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika salah dalam mengucapkan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bagus, beri aplaus. Ada yang memberi tanggapan? Silahkan. Silahkan. Ya. Tadi Kak Ibu nih yang akan memberi tanggapan ya. Nanti bisa jadi pemantik nih untuk kalian. Kalau tadi dalam berpidato itu posisi tubuh ya, jadi harus tegap. Tadi kan yang dilihat juga di tayangan itu tegap ya, lebih tegap, lihat ke audiens. Tidak fokus ke bacaan, lihat ke audiens sesekali seperti itu. Kemudian badannya itu tegap ya, tidak goyang-goyang. Ya. Siap, ada lagi komentarnya nih dari teman. Ya. Kalau membaca puisi boleh nih ada. Boleh kalau peragaan tangan boleh, hanya saja badannya itu harus tegap. Tadi seperti tadi dilihat ya di tayangan pembacaan pidato persuasif yang baik dan benar tegap. Boleh ada peragaan tangan. Kemudian penyampaiannya pun jelas ya, jadi tidak ada goyang-goyang ya. Nah ya nggak apa-apa, tapi dengan keberaniannya sudah hebat ya, sudah hebat dan berani ke depan membacakan pidato persuasif yang telah dibuat kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Satu di sana, soalnya di sini membelakangi. Itu yang memorinya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Tak lupa pula kita bersyukur karena hidayah-Nya yang tercurah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Bu yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia, tentunya setiap orang menginginkan hidup rukun dan damai. Tidak ada orang yang tidak menginginkannya, hanya saja cara setiap orang menginterpretasikannya dalam meraihnya berbeda-beda. Hidup rukun dan damai juga akan menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, dan tenang antara masyarakat. Jika kita ingin mencapai hidup rukun dan damai, langkah pertama dan paling penting yang harus kita lakukan adalah mencintai sesama kita, baik manusia maupun lingkungan. Hanya dengan mencintai dan menghargai orang lain, kita dapat menerima perlakuan yang sama pula. Hanya dengan mencintai dan dicintai pula, kedamaian dan kerukunan dapat tercipta di kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, terima kasih atas kesempatannya diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini.
Jika ada salah kata semoga bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Silahkan dari kelompok mana yang mau mengomentari? Silahkan. Menurut saya pidatonya terlalu cepat, Bu. Oh, pembacanya terlalu cepat. Berarti tadi jedanya ya, jedanya. Kemudian, silakan. Kayak khutbah Jumat, Bu. Oh, kayak khutbah Jumat. Ya, jadi harus membedakan khutbah Jumat dan pembacaan pidato persuasif. Tidak apa-apa ya. Dengan penyampaian sudah berani ke depan, sudah berani berpresentasi, ya sudah bagus. Itu kalau pembacaannya sesuai seperti khutbah Jumat Bu, yang ini kan tadi ada lantang, jedanya harus tepat, kemudian harus tubuhnya ya, kemudian tatapannya, tadi harus persiapannya. Kalau penyampaian ada seperti khutbah Jumat ataupun seperti yang penting sama-sama khutbah juga berpidato, ya itu gaya masing-masing. Mungkin dia itu sudah terbiasa menjadi apa? Khotib ya, jadi terbiasa nih. Pekerjaan yang khotib itu yang pekerjaan mulia. Selanjutnya, tadi mau menceritakan apa? Gaya berdirinya kayak artis TikTok, Bu. Oh, berdirinya gerak tegak. Ya, nanti diperbaiki ya. Nanti untuk perbaikannya nanti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berpresentasi dan ada masukan ataupun komentar dari temannya itu untuk perbaikan ya. Bukan untuk apa memberi olokan tapi untuk perbaikan. Siap diperbaiki? Untuk semuanya sudah hebat, sudah bisa membuat pidato persuasif, sudah mampu mempresentasikan dan sudah mampu saling mengomentari. Berarti karena kalian bisa mengomentari, jelas kalian memperhatikan ya rekan yang berpresentasi menyampaikan pidato persuasif. Sudah berpresentasi nih, tidak ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya? Tidak ada yang tidur di kelas lagi? Makanya tadi aku posisikan yang biasanya ngantuk tidur nih di depan, kan jadinya malu ya. Kalau di depan setidaknya yang di sebelah sini yang biasanya memang aktif, yang memang kalau ngantuk itu memang apa namanya bukan dari kebiasaan kan ya. Jadi jangan selalu mengantuk di kelas ya. Usahakan lebih semangat. Yang terutama berarti apa? Harus apa dulu sebelum ke sekolah? Harus mandi. Ya, harus mandi biar tidak mengantuk di sekolah. Kalau nggak mandi, biasanya ya masih ngantuk-ngantuk atau apalagi pusing-pusing kepalanya ya. Jadi masih terbawa suasana mimpi nih ya. Kalau mandi itu kan kita diguyur di badan. Nah, itu semuanya itu yang ada di badan tadi, yang ada di mimpi, yang ada apalagi berat ketika tidur nih ngantuk-ngantuk semuanya pergi. Mengerjakannya sudah selesai. Tadi sudah ada yang mempresentasikan perwakilan dari kelompok. LKPD-nya dikumpulkan ke ibu kembali. Ya, sudah diisi. Ini LKPD kelompok 3, kelompok 1 ini. LKPD kelompok 2 mana? Nah, ibu akan periksa, beri nilai dan ibu parah. Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari materi menuangkan gagasan dan menyajikan gagasan ke dalam pidato persuasif ya. Dari pertemuan hari ini kita bisa tarik kesimpulan ya. Dari pertemuan hari ini dari materi menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif, ada yang mau memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Poin-poin pentingnya silakan. Tadi ada struktur yang dibahas itu, ada kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Silakan. Struktur, siapa yang mau menyusun struktur? Silakan. Pada pertemuan hari ini kelas telah dibahas bahwasanya menyajikan teks pidato persuasif tidak lepas dari struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Di antaranya
ada pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar audisen yang hadir. Kalian bisa menggunakan salam pembuka seperti bagi selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung situasi, waktu, dan latar belakang pendengar. 2. Ucapan atau sapaan. Penghormatan dimaksud sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar dari sisi etika pendengaran yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang tinggi, lebih diberikan ucapan atau sapaan penghormatan terlebih dahulu. 3. Ucapan rasa syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. 2. Isi pidato. Isi pidato merupakan bagian isi inti pidato, penjelasan pendapat mengenai gagasan, sebagai data penduduk, dan pesan berupa imbauan yang tidak disampaikan orator, dan bagi isi orator menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, sebagian penutup berisi hal-hal berikut. Yang 1. Harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kehilafan. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang terakhir, salam penutup. Sekian. Tadi itu dari kelompok 1 sudah memaparkan strukturnya. Sekarang kaidah kebahasaannya dari kelompok berapa yang memaparkan? Kaidah kebahasaan dan pidato. 1. Memakai kalimat aktif. 2. Memakai kata tugas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. 3. Yang dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari audiens. 4. Memakai kosakata dalam bidang ilmu. 5. Teks dibuat dengan memasukkan simbol yang tidak berguna. 5. Menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu supaya pendengar mencerna sendiri artinya. 7. Berusaha memberikan informasi yang inovatif dan padat serta menghindari penjelasan yang bertele-tele. 8. Memasukkan beberapa referensi terutama untuk pidato dan ilmiah sebagai data. Terima kasih. Selanjutnya langkah-langkah ya. Tadi itu kita ada langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Siapa yang mau menyimpulkan langkah-langkahnya? Sebutkan apa saja. Silakan. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan tujuan pidato persuasif. 3. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. 4. Menyusun karangan pidato. 5. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Yang terakhir, menyusun naskah pidato. Sudah ditarik kesimpulan dari pertemuan hari ini, yaitu diantaranya ada struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah menyusun pidato persuasif. Hasil kerja di LKPD sudah dinilai juga di sini. Selanjutnya kalian mengisi refleksi pada pertemuan hari ini ya, tentang pembelajaran menuangkan gagasan dalam pidato persuasif ya. Aku akan kirim linknya ke laptop kalian, ke email kalian, boleh dibuka di laptop ya. Refleksi nanti dibuka linknya, itu kita akan masuk ke Google Formulir. Di Google Formulir kalian isi nama dan kelasnya dan isi refleksi ya pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran menyajikan atau menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif
model project based learning dengan pendekatan saintifik. Nah, di sana ada yang harus kalian isi, lebih menarik ataupun sangat menarik. Ya. Biasa saja boleh dicontoh sesuai keinginan. Isi dulu nama dan kelasnya. Ya. Ibu kirim linknya. Karena ini laptopnya hanya 2 ya, nanti untuk mengisi refleksi giliran satu-satu. Ya. Jadi silakan dari kelompok 2 terlebih dahulu, itu karena di depan laptopnya sudah ada. Satu orang untuk mengisi refleksi sambil berjalan ya untuk mengerjakan refleksi karena di sini juga waktunya sudah habis ya. Ibu tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang cerita pendek atau disebut juga dengan cerpen. Pertemuan yang akan datang karena pembelajaran materi pidato persuasif sudah selesai, kita tahap akhir ini menyajikan ya alhamdulillah sudah selesai.